Assalamualaikum. Halo guys, ini adalah Evo Lite Plus, drone pertama dari Autel Robotics yang menerapkan konsep desain gimbal 4-axis. Drone ini juga punya total 6 sensor anti nabrak dan punya durasi terbang lebih lama dibanding DJI Air 2, yaitu sampai 40 menit. Tapi, apa cuma kelebihan itu aja yang dimiliki drone ini? Ambil kopi dan nonton sampai selesai karena saya kupas tuntas semua fitur canggih yang ada di drone ini. Saat video ini dibuat, Evo Lite Plus versi standar ini harganya sekitar 20 jutaan. Sementara untuk varian premium sekitar 24 jutaan yang bagi saya harganya lumayan mahal nih. Saya dapat dari Hugo Store yang merupakan distributor resmi Autel Robotics Indonesia. Jadi kalau kita beli di sana bakal dapat garansi resmi selama 12 bulan. Link pembelian ada di deskripsi video kan. So, di dalam paket pembelian, saya dapat satu unit drone yang kesan pertamanya, wow, keren nih kan. Lebih kecil dari Evo 2 yang dulu pernah saya review. Ada gimbal proteksinya juga dong. Next, saya dapat satu remote control, lalu dapat beberapa buku panduan. Selanjutnya, dapat 3 kabel untuk connect ke HP, ada port flash, kemudian ada port USB-C dan micro USB. Selanjutnya dapat 2 propeller cadangan, lalu dapat adapter charging, kemudian dapat satu kabel charging. Udah komplit nih kan. Kalau dari desain, Evo Lite Plus merupakan drone foldable dengan desain compact dan sebenarnya punya beberapa varian warna, yaitu Arctic White, Deep Space Gray, dan warna klasik Autel Orange seperti punya saya ini. Kalau dibandingin sama Autel Evo 2 yang beberapa waktu lalu saya review, ukuran Evo Lite Plus ini terasa lebih kecil. Nah, kalau soal build quality, udah nggak ada komplain dong. Build terasa solid, terasa berisi gitu ya. Bahkan kalau agan perhatikan, bagian armnya ini kayak dari material fiber gitu, dimana bahan ini udah terbukti kuat dan ringan seperti yang biasa dipakai di framenya drone racing. Lihat aja nih kan, untuk kabel yang terlihat nongol ini juga dilapisi bahan kabel kepang, udah dipastiin gak bakal mudah putus nih. So, di bagian depan ada satu kamera yang bisa merekam video hingga resolusi 6K yang nanti kita bahas. Sementara untuk letak sensor anti nabrak, ada 2 sensor di bagian depan, 2 sensor di bagian bawah, dan 2 di bagian belakang yang nanti juga kita bahas. Tenang aja, drone ini juga udah wind resistant level 7 agar kuat terbang di kondisi berangin, tapi belum waterproof ya kan? Sementara untuk baterai, drone ini punya kapasitas baterai sebesar 6175 mAh. Sementara untuk remote control, desain dan bentuknya ini kayak stick buat gaming. Ukurannya udah enak dipegang, kelenturan gimbalnya juga udah enak nih kan. Buildnya juga terasa berisi banget nih. Bagian yang nempel kelapak tangan juga ada corak pattern gitu, jadi nggak bakal licin saat dipegang. Udah enak nih. Di bagian atas udah ada 3 tombol tekan, yaitu tombol return to home, tombol power, tombol pause, dan indikator ya. Sementara di bagian depan ada satu smartphone holder, lalu di bawahnya ada satu tombol shutter, ada satu tombol custom FN yang bisa kita atur sendiri, lalu ada toggle gulir putar, lalu di bagian tengah ini ada satu port USB-C untuk connect ke HP, dan ada beberapa ventilasi udara juga. Jadi remote ini memang udah ada fansnya gitu ya. Kayak drone-nya juga udah ada fan atau pendinginnya dari kipas gitu. Dan ini di bagian belakang juga sudah ada satu port USB-C untuk ngisi baterai yang nanti kita bahas. Autel Evo Lite Plus bisa dioperasikan menggunakan aplikasi Autel Sky yang bisa di-download di App Store atau Play Store. Lihat nih kan, untuk tampilan FPV-nya sendiri udah jelas banget, fokus dan ketajaman gambar udah dapat banget. Kalau saya perhatikan, aplikasi ini menampilkan OSD yang lebih rame dibanding Evo 2. Baik untuk status drone, kayak ketinggian, kemudian jarak tempuh dan kecepatan terbang, dibikin jadi satu kayak gini di bagian sudut kiri bawah. Di sebelahnya juga ada status dari sudut gimbal secara real time gitu ya, maupun tombol cepat untuk masuk ke berbagai mode dan pengaturan yang nanti kita bahas. Lalu, gimana dengan performa terbangnya? Evo Lite Plus punya performa terbang bagus, mau diajak terbang long range atau terbang tipis-tipis kayak gini, bagi saya masih terasa cukup gesit. Salah satu alasan kenapa saya pilih warna orange biar lebih mudah juga buat dilihat saat terbang. Drone ini pada dasarnya punya 3 kecepatan. Pertama ada kecepatan smooth atau stable, kedua ada kecepatan standar atau normal, dan ketiga ada kecepatan sport. Nah, untuk di kecepatan stable, drone ini bakal terbang dengan sangat lembut, cocok buat belajar dan merekam video bagi pemula. Sementara di kecepatan standar, drone mampu melesat dengan kecepatan maksimal 36 km per jam, super cepat nih kan, lihat aja. Lalu, gimana dengan performa dari sensor obstacle avoidance-nya?
Autel Evolite Plus sekali lagi punya total 6 sensor yang letak sensor anti nabrak ini ada 2 di depan, 2 di belakang, dan 2 di bawah perut. Meski nggak sebanyak drone Evo 2, tapi sensor di Evolite Plus ini dioptimasi dengan angle yang lebih luas, itu sampai 150 derajat di masing-masing sisinya. Artinya, sensor kamera anti nabrak ini meski jumlahnya enggak 12 buah tapi ngasih perlindungan dan keamanan yang maksimal terhadap blind spot yang ditangkapnya. Drone akan otomatis menghindari pohon atau benda yang terdeteksi jika kita terbang di spot yang sempit dan otomatis mencari jalur aman agar tetap bisa terbang dengan cepat tanpa tersendat-sendat. Super keren dong. Tenang aja, sensornya ini bakal ngasih peringatan berupa suara dan dia nggak bakal mau dipaksa nabrak sampai jarak 2 meter, dia bakal berhenti meski dipaksa gitu ya. Ini dia contohnya kan. So guys, ini dia untuk performa dari fitur atau sensor obstacle avoidance. Di sini ada ini ya, remote yang lagi saya pegang, kemudian di depan ada drone yang lagi hovering, dan di depannya lagi ada pohon pinus. Saya sengaja mau tabrakin dia, tapi dia udah nggak mau gitu ya, biar saya paksa di sini seperti biasa. Nih, dia udah nggak mau meski saya paksa juga ya. Jadi performa dari sensor obstacle avoidance-nya ini udah bagus, dan di sini tuh anginnya lagi kenceng karena lagi panas banget, dan fitur wind resistant level 7-nya juga bekerja dengan baik tuh. Mantap banget nih. Autel Evolite Plus menggunakan sistem transmisi Autel Skylink yang punya frekuensi 2,4 GHz sampai 5,8 GHz. Untuk di mode CE, drone ini bisa terbang sampai 6 km, dan di mode FCC dia bisa terbang sampai 12 km. Pertanyaannya, seberapa bagus kecepatan transmisi dan ketajaman gambar dari tampilan FPV-nya ini? Nah, untuk jarak di bawah 1 km, drone ini bisa menampilkan FPV dengan resolusi 2,7K. Sementara jika lebih dari 1 km, bisa menampilkan gambar Full HD 1080p, dan ini bisa diatur dari pengaturan. Dan memang benar aja gitu ya, baik kecepatan atau ketajaman gambar nggak ada lag atau patah-patah. Bagus banget nih kan. Dan jarak tempuh yang saya dapat selama menggunakan drone ini adalah 3,4 km. Lihat nih kan. So, satu baterai Evolite Plus punya kapasitas 6175 mAh, dan ini menjadi salah satu kapasitas baterai drone yang cukup besar bagi saya. Bayangin, akan bisa dapat durasi terbang 30% lebih lama dibanding DJI Mavic Air 2, yaitu sampai 40 menit. Sementara untuk remote control punya kapasitas 3930 mAh yang kalau saya bisa dipakai 2-3 kali terbang dalam sekali pengisian. Autel Evolite Plus menjadi drone pertama yang punya gimbal dengan konsep 4-axis design. Menurut saya, konsep 4-axis ini menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna saat ini, yaitu untuk membuat video potret agar lebih cepat bisa diedit di HP dan diupload ke media sosial. Nah, secara mekanis, gimbalnya ini bisa pitch mulai dari min 135 derajat ya sampai 45 derajat, bisa roll mulai dari min 45 derajat sampai 45 derajat, dan yaw mulai dari min 90 derajat sampai 90 derajat. Kalau dari sisi kestabilan 3-axis atau untuk merekam video udah bagus banget dong. Lihat aja nih kan, lembut gitu ya, nggak usah ditanya, ini drone mahal bagi saya. Lalu gimana dengan kualitas gambar yang bisa direkam dan ditangkap drone ini? Autel Evolite Plus punya kamera CMOS 1 inch 20MP dengan FOV lensa 82 derajat dan aperture f2.8. Kameranya ini punya kemampuan digital zoom gitu ya. Beberapa kali saya coba ini kan saat berada di atas air dan juga di atas pesawahan. Ini dari atas ketinggiannya juga lumayan. Ini jelas banget. Nah, untuk ngambil foto kita bisa pilih mau format JPEG, DNG atau JPEG plus DNG. Nah, karena aperturnya cukup besar, jadi review saya dari hasil jepretan fotonya ini udah bagus banget. Untuk mode fotonya sendiri kita bisa ngambil single shot, kemudian ada burst shooting, auto exposure, HDR imaging, dan hyperlight. Yang di kondisi terbang senja pun hasil ketajaman dan detail warnanya ini bakal bagus banget nih kan. Ini dia contoh fotonya kan. Sementara untuk ngambil video, kita bisa pilih antara format MP4 atau format MOV. Nah, drone ini bisa merekam video mulai dari Full HD 1080p sampai 120 fps
2,7K sampai 60 fps, 4K sampai 60 fps, dan 6K sampai 30 fps, termasuk bisa merekam HDR video hingga 4K 30 fps. Ini dia contoh videonya, Kak. So, Evolite Plus punya banyak mode terbang pintar. Salah satunya adalah mode portrait yang bisa dipakai untuk merekam video atau untuk ngambil foto. Hanya saja karena fitur Dynamic Track 2.1 belum diluncurkan di aplikasi Autel Sky, jadi untuk saat ini saya memanfaatkan mode portrait yang bisa dipilih mau close up, medium, atau long. Hasilnya kayak gini, kan? Evolite Plus punya mode panorama yang terdiri dari 4 submenu. Pertama ada spherical, kedua ada wide angle, ketiga ada landscape, dan keempat ada portrait. Salah satu submenu dari bagian ini yaitu gampang banget buat bikin foto 360 derajat kayak gini, kan? Next, ada fitur Quick Shot yang terdiri dari 4 submenu, dan fitur ini cocok buat ngambil video cepat buat diposting ke media sosial. Misalnya, kayak fade away ini. Kita bisa tandai objek agar drone bisa terbang menjauh dan kembali ke home point. Contohnya kayak gini, kan? Selanjutnya ada submenu roket yang bisa kita gunakan untuk ngambil video lurus ke atas alias drone terbang secara vertikal. Seperti biasa, kita bisa tandai objek dan jika udah selesai, drone bakal balik otomatis. Ini dia contohnya, kan? Terakhir ada submenu orbit yang menjadi salah satu favorit saya juga nih, kan. Kita bisa tandai objek lalu pilih arah putaran, mau searah jarum jam atau lawan arah jarum jam. Fitur orbit ini bekerja dengan baik, super keren. So, jadi apa pengalaman saya setelah terbang pakai drone ini? Yang pertama, Autel Evolite Plus punya desain compact dengan build solid dan spek yang mumpuni. Bisa jadi alternatif dari Evo 2 gitu ya. Durasi terbang lebih lama, sensor responsif, kamera bagus, siap diajak long range, dan banyak mode terbang. Hanya saja saya masih menunggu fitur Dynamic Track 2.1. Nanti saya update kalau udah ada di aplikasinya. Nah, kalau menurut saya drone ini cocok banget buat kebutuhan jangka panjang. Link pembeliannya ada di deskripsi video biar dapat garansi resmi Autel Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan ini adalah contoh video yang saya ambil dari Autel Evolite Plus. Wassalamualaikum.